أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita kembali dalam acara pengajian siaran langsung di Ma'rifat Banjar. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan, saudara-saudara jamaah Ma'rifat Banjar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dapat bertatap muka lagi, dapat bertemu lagi di acara pengajian ini. Semoga pengajian ini selalu dapat bermanfaat bagi kita bersama untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita bersama. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah haribaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, karena malam hari ini kita mencoba pengajian di awal waktu untuk menyamakan waktu dengan saudara kita di Malaysia. Mungkin kita coba untuk malam hari ini kita pengajian di awal waktu. Ya silahkan nanti siapa tutur sapanya, bagi yang jemaah yang hadir silahkan ditulis di kolom komentar. Alhamdulillah Pak Syabrian Syah Mulyadi telah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pasir, Kalimantan Timur. Terima kasih sekali atas segala kehadiran saudara-saudara. Adapun malam hari ini kita melanjut tentang Tauhidul Af'al. Ini mungkin bagian yang ketujuh, tentang Tauhidul Af'al bagian yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada malam yang kemarin kita telah membahas tentang Wahdatul Af'al. Pada intinya kemarin, wahai saudara-saudara jamaah sekalian, janganlah Anda atau kita lupa untuk bermusyahadah wahdatul af'al yang memungkinkan diri kita untuk dapat memandang keindahan zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wahdatul af'al, pandangan af'al, tiada yang berbuat kecuali hanyalah Allah pada hakikatnya, tiada yang hidup pada hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada yang wujud melainkan wujud Allah. Maka nyatalah, nampaklah sangat jelas sekali kita dapat mengenal dan melihat akan wujud zat wajibal wujud. Jadi yang berbuat adalah Allah, yang hidup ini adalah Allah, yang wujud ini, yang punya wujud ini, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nampaklah sangat jelas bisa kita lihat dengan pandangan musyahadah wahdatul wujud, itulah zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada malam hari ini penjelasan penting berkata Abdul Wahab Sya'rani qaddasallahu sirrahu dalam kitab
Jawahiru wad Durar. Beliau memetik ucapan Syekh Mahyuddin Ibnu Arabi radhiyallahu anhu. Segala keadaan ini adalah dinding yang dapat mendinding pandangan pada hak Allah Ta'ala. Padahal pada hakikatnya ia juga yang berlaku di balik semua keadaan ahwal. Ini laksana bayang-bayang kayu di dalam air sungai. Tidak mungkin dapat menahan lewatnya perahu yang ada di dayung. Namun perahu yang berani melewatinya, adapun perahu yang tidak berani melewatinya karena menyangka benar-benar kayu penghalang dinding. Hal tersebut tidak lain karena sangkaan belaka bagi mereka yang belum terbuka hijab sehingga tidak mampu memandang fa'il yang hakiki, pelaku yang sebenar-benarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi daripada kitab Tuan Syekh Mahyuddin Ibnu Arabi ini, ucapan Syekh Mahyuddin Ibnu Arabi bahwa diri itu laksana bayang-bayang, bayang-bayang kayu di dalam air. Diri ini laksana bayang-bayang kayu di dalam air. Barang siapa yang tidak bisa melewati halangan rintangan di dirinya ini, inilah hijab adalah dinding kita dengan Allah, yaitu diri kita. Diri kita inilah yang membatasi, yang menghijabi diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak bisa melihat keelokan zat wajibal wujud, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terdinding oleh diri kita, laksana kayu tapi di bayangan air. Ibaratnya dirimu ini adalah sebatang pohon kayu, sebatang pohon kayu, laksana bayang-bayang kayu di dalam air. Jadi ini diri ini sebagai penghalang kita untuk berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melihat Allah adalah diri kita. Jadi hijab yang terbesar adalah diri kita yang menghijabi, yang melindungi diri dengan Allah. Pertama, nama kita yang menghijabi. Sebelum nama kita tembus, kita lewati, ibarat jembatan, ibarat halangan rintangan, laksana bayang-bayang ini, dikira nama kita yang ada, padahal itu hanya bayangan atau majazi daripada nama yang hakiki, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus melewati rintangan tadi. Itu hanya bayang-bayang, sangka-sangka diri kita bahwa itulah nama kita. Nah, jadi sangka-sangka, nama pun disangka-sangka punya kita. Nah, ini membatasi, mendindingi hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga wujud atau diri kita, batang tubuh ini baik zahir maupun batin, inilah yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah, untuk melihat zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melihat Allah dengan nyata, ruqyatullah atau surganya ma'rifat, melihat Allah dengan nyata atau dengan mata kepala. Dengan mata kepala, mata kepalanya milik Allah. Dengan mata kepala sendiri, bukan dengan perkataan orang atau istilah orang Banjar, jar orang, jar si anu, jar guruku. Bisakah dipakai jar? Katanya, kata orang, kata si anu, kata si ini. Padahal seharusnya kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, naik saksi aku bahwa tiada Tuhan melainkan hanyalah Allah,
dan naik saksi aku bahwa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Jadi yang menyaksikan adalah diri kita melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat akan wujud kebesarannya Allah, melihat rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat dengan nyata. Nah, jadi dengan nyata artinya engkau sebenarnya menyaksikan. Jadi seorang yang bersaksi itu harus melihat kejadian, harus melihat yang dia saksikan. Nah, kapan, di mana, apa kejadiannya. Jadi kronologis bersaksi tentunya engkau harus melihat dahulu, terlebih dahulu mengenal dan melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah engkau bersaksi, dan barulah kesaksianmu tadi yang dinamakan Islam indallah, bukan hanya Islam indannas, tetapi engkau dengan mata sendiri melihat Allah dengan nyata. Nah, dengan apa? Dengan ilmunya Allah. Jadi malam ini kita coba di awal waktu, supaya ya kalau tak dicoba maka tak tahu. Jadi dicobalah dulu. Nah, jadi diri kita inilah yang mengiringi, yang kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau berani melewati kayu tadi, halangan rintangan tadi adalah bayang-bayang atau sangka-sangka dirimu bahwa itulah dirimu. Jadi bayang-bayang diri kita. Padahal itu hanya hijab dinding. Kita sangka itu perbuatan kita, padahal itu hakikatnya adalah perbuatan Allah. Jika ada perbuatan kita, ada perbuatan Allah lalu ada sekutunya. Berbeda dengan pengajian kita malam kemarin, ada tawallul. Ada yang berpadu, ada yang terlahir gerakan Allah. Nah, jadi sangat jelaslah diri kita nih sebagai hijab, sebagai dinding. Jadi kalau kita buka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu mengatur pintu kerajaan Allah. Tok. Kemana ngetoknya? Ke diri. Ingin berjumpa Allah, ingin melihat Allah, ingin bertemu Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mengetuk hadratullah, mengetuk pintu baitullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu dijawablah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dibuka oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah aku, inilah wujudku, inilah senyata-nyatanya aku. Inilah adanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka Allah, hijab seterang-terangnya bagi orang yang ma'rifatullah, bagi orang yang dilimpahkan segala rahmat dan hidayah daripada Allah. Terbukalah dinding hijab, melihatlah diri akan wajib wujudnya Allah. Melihatlah diri, melihat Allah dengan nyata. Jadi melihat Allah dengan nyata. Bisakah diulangi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketuk. Mengetuk pintu hadratullah. Diketuk. Laksana engkau melihat di air, engkau bersihkan segala kotoran-kotoran, hijab-hijab air tadi sampai bersih. Laksana sumur yang penuh lumpur, itu lumur kolam yang penuh rumput dan lain sebagainya, dibersihkan sampai air tadi jernih, bersih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, membersihkan segala sesuatu dalam pada Allah, mengatuk pintu dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu setelah pintu diketuk, lalu dijawab oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka terbukalah dinding hijab. Setelah bersih semuanya, tidak ada lagi pandangan lain daripada selain Allah, maka nampaklah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak zat wajib al-wujud. Semoga Allah memberi pemahaman, beri rahmat dan hidayah, semoga bisa dipahami tadi, ataupun laksana diri tadi laksana bayang-bayang kayu di dalam air. Dirimu hanyalah bayangan majazi, bayangan daripada sang hakiki. Jadi dirimu bayangan, perbuatanmu bayangan hakiki. Begitu juga ketika adanya wujud Allah. Adanya wujud Allah, tentu ada wujud hamba. Nyatalah diri kita nih adalah wujud Allah, maka tentunya ada wujud hamba. Bila ada wujud Tuhannya, tentu ada wujud hambanya. Wujud hamba tercipta daripada bayang-bayang. Jadi wujud hamba tercipta daripada bayang-bayang Tuhannya, atau tercipta daripada wujud Tuhannya. Jadi wujud si hamba tercipta daripada wujud Allah. Jika ada wujud Allah atau wujud Tuhan, maka ada wujud hambanya. Kau lihat hamba. Bila ada hamba, ada Tuhan. Bila ada hamba, ada Tuhan. Bila ada wujud hambanya, ada wujud Tuhannya. Bila ada wujud Tuhannya, ada wujud hambanya. Begitu pula jika ada Tuhannya, tentu ada hambanya. Mustahil hamba ada, Tuhannya tak ada. Ada Tuhan, ada hamba. Di mana ada hambanya, di situ ada Tuhannya. Kenalilah dirimu, kaji ke diri sini. Bila ada Tuhannya, ada hambanya. Jadi Tuhan dan hamba tidak berpisah, tidak bercerai. Jadi dimanapun hamba berada, di situ ada Tuhannya. Dimanapun engkau berada, di situ ada aku. Adapun pada malam hari ini tentang pengertian af'al hamba menurut pendapat beberapa mazhab. Yang pertama adalah mazhab Mu'tazilah. Mazhab ini berpendapat bahwa merupakan etikat mereka bahwa segala apapun yang adalah pada hakikatnya terjadi karena adanya kodrat atau daya mampu kuasa makhluk itu sendiri. Kodrat hamba yang hawadis, yang baharu itu menurut mereka adalah memberi bekas atau menentukan. Mereka tidak mau tahu tentang apa yang kita sebutkan pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, golongan ini termasuk golongan bid'ah atau bahkan fasik. Jadi menurut Tuan Syekh tadi, yang pertama adalah mazhab Mu'tazilah. Jadi mazhab ini berpendapat bahwa merupakan etikat mereka bahwa segala apapun yang terjadi pada hakikatnya terjadi karena kuasa daripada diri manusia atau diri makhluk itu sendiri, bukan dari Tuhan. Jadi segala perbuatan ini adalah perbuatan makhluk dan kuasanya makhluk. Dan mereka tidak meyakini bahwa pada hakikatnya seperti yang kita yakini, yang kuasa itu adalah Allah. Diri kita ini, manusia ini adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Nah, jadi golongan Mu'tazilah ini tidak percaya bahwa pada hakikatnya segala perbuatan baik dan buruk adalah daripada Allah. Mereka percaya dan yakin sekali dengan pendapat dan keyakinannya bahwa merekalah yang berbuat, merekalah yang kuasa, dan mereka pula. Nah, jadi mereka pula tadi yang memberikan bekas atau memberikan hasil. Jadi mereka yang mencari rezeki, nah, mereka juga yang mendapatkan rezeki tadi. Jadi kuasanya mencari rezeki dirinya. Nah, jadi yang sholat adalah dirinya. Nah, jadi sholat atau perbuatan manusia tadi memberi bekas. Jadi ketika melempar dengan hadis Nabi kemarin, bukan kamu yang melempar wahai Muhammad, tetapi aku yang melempar. Nah, tetapi dalam pendapat Mu'tazilah yang melempar ini adalah diri manusia, bukan Allah, tetapi dirinya, dan kuasanya lah yang melempar ini tadi, yang memukul, yang bergerak, yang berjalan dan lain sebagainya. Itulah diri manusia, dan mereka tidak meyakini bahwa perbuatan ini adalah pada hakikatnya segala sesuatu yang kita yakini adalah pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Nah, dengan catatan, Mu'tazilah menurut arti bahasa ialah orang yang terasing atau terpisah. Pembangunan mazhab ini ialah Wasil bin Atta. Menurut sejarah, Wasil pernah berguru atau belajar dengan Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Pembangun golongan ahli sunnah wal jamaah, Imam Hasan Basri. Pernah terjadi suatu debat yang sengit antara Imam Hasan Basri dengan murid beliau ini tadi, yang Wasil tadi, Wasil bin Atta, tentang masalah apakah seorang mukmin yang maksiat bisa masuk surga atau tetap di dalam neraka. Jadi perdebatan antara Imam Hasan al-Basri dengan Wasil tadi, apakah seorang mukmin yang maksiat bisa masuk surga atau tetap di dalam neraka. Imam Hasan al-Basri menyatakan bahwa orang tersebut dinamakan mukmin asyai, mukmin maksiat menurut Imam Hasan Basri. Apabila dia telah mendapatkan ampunan Tuhan, ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka dan kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga karena adanya iman. Jadi menurut Imam Hasan al-Basri, nah jadi apabila dia tidak mendapat ampunan dari Tuhan, maka dia masuk ke dalam neraka. Nah, tetapi ketika ada imannya, kemudian dia diangkat, dimasukkan ke dalam surga karena adanya iman, karena kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang pendapat ini, Wasil tidak dapat menerimanya meskipun si guru memberikan keterangan dan dalil-dalil yang kuat. Dengan adanya pertentangan ini, Imam Hasan al-Basri berkata, "Itazalla anna Wasil," telah berpisah dari kita si Wasil. Jadi Wasil berpisah. Nah, inilah yang dinamakan mazhab Mu'tazilah, yang daripada si Wasil yang berpisah daripada gurunya Hasanul Basri. Nah, dari kata itajalla inilah kemudian lahir mazhab Mu'tazilah. Pendapat golongan Mu'tazilah mengenai perbuatan hamba yang mereka yakini jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat 78 sampai dengan 82, yang artinya Allah yang menciptakan aku dan memberi petunjuk kepada aku. Jadi sangat jelas Allah yang menciptakan aku dan memberi petunjuk kepada aku. Dia pula yang memberikan makan dan minum kepada aku. Bila aku sakit, dia pula yang menyembuhkan aku.
Dia yang mematikan aku dan kemudian menghidupkan aku. Dia pula yang kuharap memberi ampunan kepadaku hingga hari pembalasan. Jadi pendapat daripada mazhab Wasil atau mazhab Mu'tazilah ini sangat bertentangan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 78 sampai dengan 82. Sangat jelas Allah menciptakan diri manusia tadi, diri insan, dan memberikan petunjuk kepada aku, dan dia pula yang memberikan makan dan minum kepada aku. Sedangkan mazhab Mu'tazilah yang makan dan minum adalah hasil perbuatan daripada si hamba. Nah, jadi perlu engkau ingat dan pahami bahwa pendapat mazhab Mu'tazilah ini yang ngasih makan, yang ngasih minum adalah dirinya sendiri. Jadi yang cari rezeki Haji Aminuddin adalah diri manusia. Yang ngasih rezeki yang cari rezeki. Kemudian yang ngasih yang makan minum ini adalah bukan daripada Allah, tetapi hasil jeripayah, hasil keringatnya sendiri, bukan daripada Allah datangnya, tetapi datang daripada dirinya. Jadi pendapat mazhab Mu'tazilah ini, pendapat Wasil ini sampai sekarang pun terjadi bahwa yang bekerja tadi adalah diri manusia yang mencari rezeki dan mendapatkan rezeki. Jadi segala sesuatu tadi bergantung kepada dirinya. Nah, jadi dirinya yang mencari rezeki dirinya, yang memberi makan dan minum pada tubuh ini adalah daripada hasil perbuatannya, bukan perbuatan Allah. Jadi mereka tidak meyakini pada hakikatnya yang ngasih makan, yang ngasih minum ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka berkeyakinan bahwa yang makan dan minum ini adalah hasil daripada af'al perbuatannya sendiri. Kemudian dia yang mematikan aku dan menghidupkan aku. Jadi Mu'tazilah pun, Wasil ini pun tidak sependapat. Nah, jadi manusia mati karena dirinya, karena habis umur dan lain sebagainya, bukan karena kehendak dan kekuasaan Allah. Nah, jadi pendapat Mu'tazilah ini semata-mata af'al perbuatan itu daripada makhluk atau daripada diri manusia. Dan mereka tidak meyakini pada hakikatnya yang berbuat adalah semata-mata pada hakikatnya yang berbuat adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua adalah mazhab Jabariyah. Mazhab Jabariyah ini beriktikad bahwa segala macam perbuatan merupakan perbuatan Allah sendiri, dan mereka tegas pada pendirian mereka. Mereka tidak memandang adanya kenyataan perbuatan Tuhan pada hamba sebagai sandaran. Dengan pendirian demikian, maka mereka tidak dapat mencapai derajat kamal atau tingkat kesempurnaan, dan nyata-nyata bertentangan dengan jalan syariat. Catatan, Jabariyah menurut arti bahasa adalah paksaan. Maksudnya ialah bahwa manusia ini dipaksa oleh Tuhan untuk berbuat. Nah, karena ada paksaan, jadi Jabariyah ini menurut bahasa adalah paksaan. Artinya maksudnya bahwa manusia ini dipaksa oleh Tuhan untuk berbuat. Mengenai pengertian perbuatan Allah sendiri, misalnya makan, artinya Allah makan. Kalau si hamba minum, berarti Allah minum. Demikian seterusnya, apabila mengerjakan maksiat tidak perlu meminta ampun, karena itu adalah kehendak Allah dan perbuatan Allah sendiri. Maka jelaslah bahwa itikat yang demikian adalah kufur jindik. Makanya kemarin kita membahas tentang kufur jindik. Kalau tak ingin kufur jindik, maka kerjakanlah syariat Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang baik dan buruk bersumber daripada Allah. Cuma itikat kita memang semata-mata perbuatan daripada Allah. Kan sudah jelas kemarin.
Cuma yang kita ikuti adalah syariatnya Muhammad supaya engkau sempurna ma'rifat. Sempurna ma'rifat, selamat kelak dunia akhirat. Nah, makanya oleh sebab itu kita berpegang teguh kepada syariat Muhammad dan terus berterus menerus musadah af'al sehingga selamat. Dalam arti sebenarnya. Nah, jadi intinya adalah kalau kita tadi memang semua perbuatan daripada Allah, cuma kita disuruh memilih tadi. Itikad tadi, ikuti contoh suri tauladan yang baik atau af'al Allah, perbuatan yang baik. Itulah syariat Muhammad yang harus ditegakkan. Jadi tegakkan syariat Muhammad. Syariat Muhammad apa kemarin? Gerak dan diam diri yang berakhlak mulia. Nah, mazhab Jabariyah ini, pelopor atau pendiri paham ini adalah Jaham bin Sofwan. Oleh sebab itu paham ini dinamakan juga dengan nama Jahmiyah. Jadi diambil daripada nama Jaham bin Sofwan, itu Jahmiyah. Penganjur yang terkenal adalah Judi bin Sam'an yang dipelajarinya dari seorang Yahudi bernama Talut bin Asham. Nah, jadi orang ini pencinta orang Yahudi. Jadi mazhab ini mengadopsi pendapat seorang Yahudi bernama Talut bin Asham. Jadi belajar dengan orang Yahudi yang bernama Talut bin Asham. Memang belajar, kata Nabi, belajarlah sampai ke ujung dunia tadi. Sampai tuntutlah ilmu sampai ke negeri Kina, dari Buayan sampai Liang Lahat. Ada orang ini yang bernama Judi bin Sam'an ini yang pelopor daripada Jahmiyah tadi, atau yang dinamakan mazhab Jabariyah tadi. Nah, ini berguru atau belajar dengan seorang Yahudi bernama Talut bin Asham. Jaham bin Sofyan adalah seorang yang berasal dari Persia atau Persia, dari Khurasan yang dahulunya adalah seorang Yahudi. Jadi Jaham bin Sofwan ini adalah seseorang yang berasal dari Persia di Khurasan yang dahulunya sejarahnya adalah seorang Yahudi. Jelas. Karena kalah dalam suatu peperangan, dia ditawan oleh pasukan tentara Islam. Kemudian dia masuk agama Islam. Jadi orang Yahudi ini karena kalah berperang dengan tentara Islam, Jaham bin Sofwan ini sudah kalah, tak punya apa-apa lagi, kekuasaan tak ada lagi, akhirnya dia masuk agama Islam. Beberapa lama kemudian dia diangkat menjadi sekretaris dari Suriah bin Haris, naik jabatan orang yang baru memeluk agama Islam tadi. Pada waktu itulah ia berkesempatan mengedarkan pahamnya. Jadi pada waktu itu dia menjabat. Nah, kan pejabat kan enak, sambil berpolitik, sambil menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Tak jadi masalah. Kalau orang biasa menyampaikan pahamnya mungkin ditangkap oleh pemerintah. Tetapi kalau pejabat kan masih enak, masih ada haknya, dilindungi oleh pemerintahan. Nah, jadi pada waktu itu dia berkesempatan untuk menyampaikan pahamnya. Si Jahmiyah tadi, paham Jahmiyah. Karena kesesatan ajarannya ini, dia dibunuh oleh Muslim
bin Ahwas Al-Majani pada akhir pemerintahan Bani Marwan. Nah, jadi mazhab ini pun terjadi di masyarakat Jabariyah ini. Yang jadi masalah adalah yang maksiat pun semuanya pekerjaan Allah. Nah, ini pernah terjadi di masyarakat. Nah, mungkin kita tak bisa sebutkan. Nah, di mazhab Jabariyah ini semuanya daripada Allah. Tanah orang ya milik Allah, kebun orang milik Allah. Artinya kalau metik buah orang ya buah Allah juga. Nah, kalau tanah orang ya tanah Allah juga. Nah, jadi serba-serba daripada Allah, baik dan buruk bercampur keduanya. Tak ada lagi perpisahan antara af'al Allah yang baik dengan af'al Allah yang buruk. Ini sangat fatal sekali akibatnya daripada paham Jabariyah. Nah, karena mereka meniadakan daripada syariat Muhammad. Jadi syariat Muhammad, tolong pahami syariat Muhammad yang sebenarnya. Nah, jadi paham Jabariyah ini sangat tidak mengikuti atau tidak mengikuti ajaran syariatnya Muhammad. Jadi menolak syariatnya Muhammad. Syariat Muhammad apa? Diri yang senantiasa dengan perilaku af'al Allah yang baik, yang mulia. Nah, jadi diri Muhammad ini daripada Allah ini, apa perbuatannya, tentunya dia tahu hak-hak orang lain. Oh, itu kebun orang. Oh, itu tanah orang. Oh, itu duit orang. Oh, itu harta orang lain. Nah, jadi sangat berbeda pendapat Arif Billah yang ahli sunnah wal jamaah ini tadi menegakkan syariat Muhammad. Tapi syariat Muhammad seperti apa? Tolong dipahami tadi syariat Muhammad. Jadi syariat Muhammad adalah af'al perbuatan Allah yang mulia yang ada pada sekalian diri insan, sekalian diri, sekalian wujudnya ini. Nah, jadi berbeda dengan paham Jabariyah tadi yang semata-mata daripada Allah, ya ada bercampur, yang baikkah, yang burukkah, semuanya dikerjakan. Nah, semuanya dikerjakan, dan yang mengerjakan ini adalah Allah. Yang mencuri Allah, yang merampok Allah, yang berzina adalah perbuatan Allah, yang membuat dosa adalah perbuatan Allah. Jadi semua yang jahat-jahat, yang buruk-buruk adalah pekerjaan Allah. Ini kurang lebih sama dengan af'alnya iblis. Jadi iblis adalah merusak akhlak perilaku insan manusia. Inilah af'al Allah yang buruk, atau yang kita sering sebut di dalam beberapa pengajian kita, inilah diri sebenarnya iblis. Memang af'al tadi af'al perbuatan Allah. Cuma af'al perbuatan Allah turun kepada diri dua perkara. Af'al Allah yang baik, itulah diri Muhammad. Af'al Allah yang buruk, inilah senyata-nyatanya diri iblis dan setan tadi yang mengatasnamakan af'al perbuatan Allah. Nah, jadi ada golongan tasawuf yang seperti itu tadi. Nah, ini pernah terjadi. Nah, adapun di daerah kita juga ada tadi. Nah, jadi yang mencuri adalah Allah Ta'ala. Misalnya dia melihat kayu orang, papan orang, atau balok dan lain sebagainya tadi diambil. Lalu ditegur oleh tetangganya. Kenapa engkau ambil kayu orang? Katanya ini bukan milik orang, ini adalah milik Allah. Yang mengambil ini adalah Allah. Nah, bahkan padi orang diambil, ini padi Allah. Nah, yang nanam Allah, yang mengambil pun Allah. Nah, tak ada dosa katanya, karena ini perbuatan Allah. Istri orang, istrinya, ya gara-gara ini menyatakan perbuatan Allah. Nah, semuanya perbuatan Allah, baik dan buruk ini bercampur. Tak ada bisa dibedakan yang baik dan buruk, kan rusak jadi. Nah, ini pendapat Jabariyah tadi.
si Jamiyah tadi. Nah, wallahu alam, yang sejarah yang telah lalu cuma yang kita baca seperti itu, yang kita tahu tadi. Cuma dalam dunia nyata ini yang terjadi demikian, memahami tasawuf dengan sebenarnya. Inilah tasawuf, ajaran ma'rifatullah yang sangat menyimpang dan mengganggu yang sebenar-benarnya ma'rifatullah, yang mengajarkan ahli sunnah wal jamaah dengan sebenar-benarnya. Jadi tujuannya adalah menghalalkan segala cara. Nah, ini sama, mohon maaf, ini bukan menyindir orang Yahudi karena ini tokohnya dari Yahudi. Nah, inilah akalnya, prinsipnya, ilmu pengetahuannya, pengen menghalalkan segala macam cara. Alasannya adalah af'al perbuatan Allah memang benar, tetapi kita umat Islam disuruh mengikuti Nabiuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermakrifat. Puncak marifat adalah diri Muhammad, diri daripada Muhammad, diri daripada Allah yang senantiasa berakhlak mulia, berakhlak sempurna akhlaknya, bukan merusak akhlak. Jadi benar semua perbuatan Allah baik dan buruk, benar. Nah, tetapi menghinakan dirimu, menghinakan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini terjadi. Nah, tanah orang, tanahnya katanya milik Allah, diambilnya. Buah orang, buahnya. Nah, ini bukan sebuku. Nah, jadi ini bukan sebuku lah. Jadi mohon maaf, inilah yang merusak minyak sebagainya. Nah, inilah nah, ini berbeda sebuku yang kemarin kita jelaskan dengan ini. Nah, ini campur baur. Nah, buku kemarin adalah diri Muhammad dengan Allah. Satu, diri Muhammad itu tiada lain daripada kemuliaan, keagungan daripada Allah. Nah, bukan Muhammad yang di Mekah Madinah lah, tetapi Muhammad itu artinya diri yang mulia atau nama yang mulia, nama yang agung. Itulah nama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini paham berasal daripada seorang Yahudi tadi. Nah, jadi Jam'an bin Sofwan ini orang Yahudi. Nah, punya murid yang terkena Judi bin Sam'an, juga belajar dengan orang Yahudi. Jadi asal-muasalnya seorang Yahudi, Jaham bin Sofwan ini punya murid. Yang punya gagasan, menggagaskan ini adalah muridnya yang bernama Judi bin Sam'an. Ya, komplotan daripada Jam'an bin Sofwan, yang juga dirinya belajar dengan orang Yahudi. Nah, jadi ini pahamnya tadi. Nah, ini pernah terjadi di daerah kita tadi. Nah, jadi gurunya tak berani datang tadi. Mungkin tak tahulah apa masalahnya. Semuanya serba perbuatan Allah. Jadi istri orang katanya milik Allah juga. Nah, jadi istri orang istrinya, harta orang hartanya. Tetapi ketika ditanya, hai bulan, baguslah pahammu demikian. Seandainya istrimu diambil orang lain dengan alasan ini milik Allah, ini perbuatan Allah, bagaimana reaksimu? Ketika anakmu sendiri, misalnya dirampas, dipaksa, bagaimana reaksi? Kalau istrimu diambil mentah-mentah, katanya, tadi serba perbuatan Allah, milik Allah. Ketika hartamu diambil, engkau marah. Ketika istrimu diambil, engkau marah. Ini jahil manusia tadi. Jadi pernah ditanya oleh seseorang tadi,
Kebetulan seseorang tadi dekat dengan kita tadi bertanya kepada guru besarnya tadi, hai, bukan? Nah, bagaimana kalau demikian pahamnya semua daripada Allah, milik Allah semua, tidak ada dosa lagi, tidak ada dosa dan kesalahan lagi, karena Allah tidak akan pernah ditanya tentang apa perbuatannya. Cuma dalil segitu. Nah, jadi berbuat apapun atas dasar perbuatan Allah tak menjadi dosa dan kesalahan. Nah, baiklah pendapatmu seperti itu. Tetapi kalau istrimu diambil, bagaimana? Istrimu diambil, istrimu dilecehkan. Nah, ini mohon maaf lah bahasanya. Istrimu kalau diambil orang lain, terang-terangan diambil, ini perbuatan Allah, tak melanggar hukum, tak melanggar aturan. Bagaimana reaksi? Jelas-jelas nyata saya marah katanya. Nah, ini kan hanya mencari keuntungan untuk pribadinya. Kalau dirinya haknya diambil juga marah. Nah, inilah yang menyebabkan kerusakan daripada yang mengaku-ngaku tasawuf, mengaku marifat, rusak yang lain gara-gara satu ini tadi. Yang lain rusak. Yang benar-benar mengajarkan ma'rifatullah, mengenal diri, mengenal Allah dengan menegakkan syariat Muhammad, dengan akhlak perilaku, memperbaiki akhlak perilaku diri. Sesungguhnya orang yang mengenal diri adalah orang yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, bukan berakhlak seperti binatang. Tahukah nggak seperti binatang? Nah, binatang sama seperti binatang. Misalnya monyet kan tidak menanam jagung. Monyet tidak menanam jagung, tidak memupuk jagung, tidak menyiram jagung. Tahu-tahu monyet mengambil jagung ini karena milik Allah katanya. Itu kan monyet, ini manusia yang berakal, yang berakhlak mulia, bersempurna akal pikirnya, tetapi rusak akalnya tadi gara-gara dibisiki oleh rayuan setan tadi. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan, diri daripada setanlah yang menguasai dirinya, yang mengatasnamakan segala perbuatan maksiat, perbuatan ingkar tadi daripada Allah. Ini curang gurunya. Kalau istrinya diambil marah, kalau harta bendanya diambil marah. Kok mengajarkan segala sesuatu halal bila perbuatan Allah? Adakah di daerah saudaraku seperti itu? Ini sangat mengganggu, sangat meresahkan, mengganggu kepada yang lain. Bagaimana kalau istrinya diambil marah? Bagaimana kalau hartamu sekarang diambil? Karena ini milik Allah. Marah. Atau berperang. Nah, ini jadi masalah. Kalau ngambil punya hak orang nggak tanggung-tanggung. Bahkan pada suatu masa ada seorang muridnya meninggal dunia. Ada beberapa orang, mungkin tak satu orang. Ini laporan jamaah. Dia bercerita kepada kita bahwa 1 bulan menjelang kematian, orang tadi sakit, berteriak, suaranya seperti suara kerbau atau suara sapi tadi. Seperti suara binatang. Tak ada lagi suara manusia. Jadi hari-hari menjelang kematian, menjelang sakaratul maut, 1 bulan kurang lebih bersuara seperti binatang. Maka kata orang Banjar, nyaring, maka sangat jelas terdengar sampai keluar rumah. Karena berteriak, bukan sedikit, bukan seperti, tapi berteriak seperti suara binatang. Mungkin berbulan-bulan atau 1 bulan lah. Kita lupa masanya berapa. Cuma yang jelas 1 bulan sebelum kematian, menjelang kematian, selalu
mengeluarkan suara, suaranya adalah suara binatang. Hilang suara manusia. Nah, jadi suaranya yang suara tadi ngaku suara dari Allah dan lain sebagainya, menggunakan kalam-kalam Allah. Nah, seperti setan tadi, artinya tanah orang miliknya, kebun orang miliknya, buah orang miliknya tadi. Akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara binatang. Lalu bertanyalah orang muridnya tadi, apa alasannya? Bukankah orang ini makrifat mengenal Allah, katanya. Kata saya, ya benar, tapi akhlak perilakunya seperti binatang. Itu bukan golongan daripada Muhammad Rasulullah. Itu adalah golongan dari bangsa binatang. Golongan dari bangsa binatang. Jadi kalau engkau nanti mengutamakan perilaku buruk, afal Allah yang buruk, dirimu tadi adalah diri daripada iblis, menghalalkan segala cara dengan mengatasnamakan perbuatan Allah, maka engkau pun akan sama. Takutlah si jamaah tadi. Jadi beberapa murid jamaahnya pun seperti itu matinya. Takutlah yang lain tadi karena berteriak-teriak seperti binatang, katanya mengenal. Tapi itulah afal perbuatan Allah, ditampakkan Allah di dunia wal akhirah. Jadi pekerjaan iblis dan setan tampak di dunia, tampak di akhirat pun tampak sampai akhir hayat tadi. Jadi kalau pekerjaanmu seperti binatang, maka sakaratul maut dan menghadapi kematian pun akan sama seperti binatang. Ibnu Abbas radhiyallahu an pada waktu menghadapi golongan ini di Syam, beliau berkata, wahai orang-orang munafik di zaman lampau dan pengunjung masjid yang fasik. Jadi orang ini sangat rajin sekali ke masjid. Jadi orang Jabariyah nih, yang masa itu tuh sangat rajin sekali ke masjid, tapi fasik dengan Tuhan. Karena menghalalkan segala cara. Inilah si orang Yahudi tadi. Ini bukan menghina orang, tapi ini fakta yang terjadi di lapangan. Jadi kita bukan bicara, inilah sejarah yang dituliskan Tuan Syekh. Wahai orang-orang munafik di zaman lampau dan pengunjung masjid yang fasik, kenapa kamu melempar kejahatan kepada Tuhan? Rajin ke masjid, rajin beribadah, tetapi melempar kejahatan kepada Tuhan, melempar kejahatan kepada Allah dengan alasan tak menanggung beban. Bukankah pernah kita cerita yang namanya neraka? Neraka itu hasil perbuatan amal buruk kita tadi, menuruti perintah daripada setan, afal perbuatan Allah yang buruk dikerjakan, lalu mendapatkan dosa. Dosa itu apa? Ya rasa gelisah, rasa bersalah. Misalnya tadi setan tadi menyuruh dirimu mencuri harta orang lain, mencuri harta negara, mencuri uang negara. Maka diri ini melaksanakan bisikan daripada setan, lalu mencurilah uang negara tadi, mencuri, timbullah rasa agak bersalah, rasa tak nyaman. Jadi perasaan tak nyaman dalam hati setiap insan ketika seseorang berbuat dosa itu pasti ada, tidak bisa dipungkiri. Ada rasa tidak nyaman, rasa bersalah dan lain sebagainya pun pasti ada ketidaknyamanan dalam dirinya tadi, walaupun orang lain tak mengetahui. Jadi dosa tadi hasil daripada perbuatan melanggar ketentuan Allah atau melanggar larangan tadi. Kata Allah jangan mencuri. Jadi hasilnya tadi
yang dimakan, yang diminum tadi menjadi dosa. Uang berupa makanan yang diserap batang tubuh, inilah dosa yang nampak. Artinya bersalahan kepada afal perbuatan Allah karena melanggar hukum Allah. Inilah orang yang keluar Islam sebenarnya. Jadi ketika diri kita melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, maka dengan otomatis seorang muslim tadi keluar daripada Islam karena melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan otomatis dalam pemahaman hakikat, dalam pemahaman ma'rifat, ketika diri kita melanggar ketetapan Allah, larangan Allah kita langgar, maka dengan otomatis diri kita nih keluar daripada Islam. Jadi bila kita mati keluar daripada Islam, diri kita kan murtad. Murtad keluar daripada Islam. Berarti diri kita bukan lagi daripada golongan mukmin atau muslim sejati. Adapun dosa tadi, itulah rasa bersalah, rasa tak nyaman daripada hasil perbuatan melanggar. Jadi tiap-tiap melanggar aturan Allah mana sudah jelas pada dirimu. Jadi bila menuruti kehendak setan, maka berdosalah diri. Mencuri tadi. Ketika diri mencuri diri tadi, membawa harta negara, uang negara tadi, lalu was-was gelisah, pastilah gelisah hatinya kalau ditangkap. Akhirnya ditangkap, dikurung tadi. Inilah hukuman, inilah neraka yang terjadi. Di dunia dapat neraka, di akhirat pun dapat neraka. Ketika engkau mati pun belum sempat bertobat kembali kepada jalan Allah, maka ajab siksa yang terjadi pada diri, contohnya tadi, akan berperilaku seperti binatang dan lain sebagainya. Karena semasa sehat, semasa gagah, semasa kuat, selalu menghalalkan segala cara, perbuatan maksiat halal, larangan Allah halal, lalulah dirinya bersifat seperti binatang dan matinya pun seperti binatang yang disembelih. Kayak sapi yang disembelih, meraung-raung. Ini terjadi. Untung kada ditayangkan di TV lah, Pak Haji Aminuddin, kayak apa tuh kisahnya tadi, Indosiar. Kembali kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi, pada waktu menghadapi golongan ini di Syam, beliau berkata, wahai orang-orang munafik di zaman lampau, fasik, sangat rajin ke masjid, cuma fasik dengan Tuhan. Kalau fasik dengan manusia kurang lebih, ini fasik dengan Tuhan, melempar segala kejahatan kepada Tuhan. Jadi orang fasik kepada manusia artinya dia dicaci maki oleh manusia karena hanya menuruti perintah Allah yang baik, berakhlak mulia, berakhlak sempurna. Tidak menuruti kehendak dirinya, kehendak hawa nafsunya, tapi semata-mata menuruti kehendak Allah dengan mendirikan syariat Muhammad, berafal yang baik, berafal yang mulia. Sedangkan kamu nyata-nyata berbuat jahat. Kenapa kamu melempar kejahatan kepada Tuhan sedang kamu nyata-nyata berbuat jahat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang suatu masa nanti kaum yang melakukan maksiat kemudian mereka berkata Allah yang menakdirkan demikian. Maksudnya mereka lepas dari tanggung jawab dan Allah sendirilah harus menanggung akibatnya. Maka siapa yang menentang kaum ini sama artinya mereka mencabut pedang dalam suatu perang sabilillah. Jadi perlu digarisbawahi di sini, yang Jabariyah ini adalah menghalalkan segala perbuatan Allah dengan jalan maksiat. Berbeda dengan orang para arif billah, semata-mata dirinya
berserah diri kepada Allah, yang ada pada dirinya pada hakikatnya yang berbuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jalan yang sempurna, dengan jalan yang diridhoi oleh Rasulullah sesuai dengan ajaran Muhammad Rasulullah, yaitu mendirikan syariat Muhammad, berakhlak yang luhur. Ini nah, jadi kita pun berjihad di jalan Allah. Jihadnya bagaimana tadi? Perangilah segala perbuatan buruk di diri kita. Janganlah kita turuti kehendak iblis dan setan tadi. Ini yang perang fisabilillah. Perangilah. Jadi musuh yang paling sulit dikalahkan adalah musuh dalam selimut, musuh di dirimu sendiri. Ini sulit dikalahkan. Kalau di luar tubuh, di luar diri mungkin enak kita mengusir. Bisa didorong, bisa kita menghindar. Tetapi kalau musuh dalam selimut, artinya musuh di dirimu sendiri. Bagaimana menghindar? Tak bisa menghindari, tetapi harus kita lawan. Ketika musuh datang, kita lawan tadi. Musuh tak dicari, ketemu musuh, jangan lari. Ini musuhnya di dirimu, di dirimu. Kita bukan mengurus urusan orang lain, tetapi mengurus diri kita. Kita bermarifat bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri kita. Kita bertakwa kepada Allah dengan diri kita, bukan memperhatikan amal ibadah orang lain, tetapi kita bertakwa kepada Allah, kepada diri ini tujuannya. Jadi diri ini ditakwakan kepada Allah, diri ini diserahkan kepada Allah. Jadi peperangan kita adalah kepada diri. Perang Jabariyah tadi kepada diri. Ketika diri dilarang oleh Allah, jangan mencuri, janganlah engkau turuti paham Jabariyah tadi. Jangan engkau turuti paham Jabariyah tadi. Maka hendaklah engkau berakhlak mulia. Itu milik orang lain, jangan diambil, itu hak orang lain. Jangan diambil, itu hak dan miliknya orang lain. Adakah yang seperti itu? Jadi yang perang di sini adalah perang kepada dirimu sendiri. Perangi dirimu. Nih iblis ini perang. Karena di wujud Allah nih ada diri Muhammad, ada diri iblis. Perangilah keduanya nih tadi. Teruslah. Ini paham Jabariyah sangat mengganggu. Karena ini diadopsi, dibawa oleh orang Yahudi. Ini untuk merusak akidah Islam, akidah ma'rifat yang sebenar-benarnya. Jadi orang ma'rifat tidak diperkenalkan. Jadi datun ini orang Banjar tak ada yang mengajarkan seperti itu kalau ma'rifat yang sebenarnya. Mereka mengajarkan dengan diri Muhammad, menegakkan syariat Muhammad yang sebenarnya, berakhlak mulia, bukan merusak akhlak. Jadi merusak akhlak ini sangat berat sekali tadi. Ini terjadi di mana-mana. Jadi yang diperangi Jabariyah itu di diri juga. Kemudian mazhab Mu'tazilah di dirimu juga. Jadi bukan keluar diri. Jadi mazhab kedua, mazhab yang kita bahas pada malam ini, mazhab Mu'tazilah kepada diri kita juga, mazhab Jabariyah ke diri kita juga. Jadi Jabariyah yang ada di diri kita ini sudah jelas tadi bertentangan dengan surah Asy-Syura ayat 78 sampai 82. Ini mazhab Mu'tazilah tadi, bahwa perbuatan hamba yang makan dan minum tadi bukanlah perbuatannya pada hakikatnya, yang makan minum adalah Allah. Sudah jelas tadi surah Asy-Syura
Dia pula yang memberi makan dan minum kepadaku. Jadi yang ngasih makan, yang ngasih minum, yang carikan rezeki adalah Allah. Karena ini wujud Allah. Nah, pada pembahasan yang kemarin bahwa yang berbuat itu adalah perbuatan Allah. Nah, baik yang tawallud, apanya tadi? Nah, baik yang tawallud maupun mubasyarah. Nah, jadi mazhab Mu'tazilah ada pun di diri kita, Jabariyah pun ada di diri kita. Nah, jadi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la haula wala quwata illa billah, wala qadirun, wala syami'un, wala basirun, wala mutakalimun. Tiada kuasa, yang kuasa adalah Allah. Bukankah kita sering mengucapkannya tadi? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya, maksudnya wala qadirun, tiada yang kuasa melainkan Allah. Ketika mengangkat sesuatu, hakikatnya yang mengangkat adalah Allah. Tetapi mazhab Mu'tazilah yang mengangkat ini adalah pekerjaan hamba, tiada perbuatan Allah. Jadi wayang ini berjalan dengan sendiri, wayang ini melihat dengan sendiri, wayang ini berkata-kata sendiri, tak ada perkataan dari Bapak Dalang, tak ada gerakan dari seorang dalang. Bukankah Allah sudah menyatakan dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Hai manusia, hai Muhammad, katakanlah, aku yang mengatur dan memelihara. Tentunya yang menggerakkan, yang mengatur gerakan tangan, mengatur gerakan kaki ketika berjalan, mengatur ketika mengangkat nasi untuk makan dan minum, yang mengatur. Yang memelihara engkau ketika sakit, itu kata Allah adalah aku. Kemudian surah An-Nas yang kedua, Malikin Nas, wahai manusia, aku tuh rajamu. Raja adalah yang menguasai diri, bukan manusia yang menguasai dirinya. Sangat bertolak belakang dengan mazhab Mu'tazilah. Jadi yang jadi raja di diri kita ini adalah Allah. Yang jadi raja, akulah yang mengatur dan memelihara. Malikin Nas, aku tuh raja manusia. Sudah jelas raja manusia adalah Allah, bukan manusia yang jadi raja di dirinya. Tetapi akulah Malikin Nas, aku tuh rajamu wahai manusia, dan aku pula yang mengatur dan memelihara di dirimu. Yang ngasih engkau makan dan minum itulah aku, kata Allah. Sangat jelas dalam surah Asy-Syura ayat 78 sampai 82. Dia yang mematikan dan dia pula yang menghidupkan. Dia pula yang kuharap memberikan ampun kepadaku hingga hari pembalasan. Jadi yang jelas ngasih makan, ngasih minum tiada lain pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan paham Jabariyah pula di diri kita. Jadi paham Jabariyah pun di diri kita tadi semata-mata perbuatan daripada Allah, asalnya lurus, kemudian disimpangkannya kepada akhlak perilaku iblis dan setan ini tadi ialah afal perbuatan Allah. Karena memang dalilnya segala perbuatan daripada Allah, baik yang buruk datang daripada Allah. Cuma kita tadi disuruh mendirikan syariat Muhammad dengan berakhlak mulia atau diri Muhammad. Karena surga itu diperuntukkan Allah untuk Muhammad. Surga itu apa? Baik jannah maupun surga pada umumnya yang kita ketahui. Kita tak membahas lagi surga itu karena sudah malam kemarin. Jadi kalau hendak surga, itulah diri Muhammad. Diri Muhammadlah penghuni surga. Dan diri iblis dan setan tidak sama sekali diperuntukkan untuk surga.
Kalau engkau menuruti af'al perbuatan buruk seperti paham Jabariyah, maka nerakalah yang kau dapat fit dunya wal akhirah. Walaupun engkau benar yang berbuat adalah perbuatan Allah, engkau dapat hukuman di dunia dan di akhirat karena engkau mengikuti daripada setan atau perbuatan iblis. Nah, jadi diwajibkanlah berperang kepada kita tadi. Nah, perangilah diri kita tadi, karena di diri kita ini banyak masyabnya tadi. Nah, bukan di luar diri kita, itu urusan orang tadi. Yang jelas mengenal dirimu, maka akan mengenal Tuhanmu. Nih dirimu. Nah, dirimu. Ada masyab, ada paham-paham di dirimu nih tadi. Nah, Nah, kira-kira bagaimana Pak Haji Aminuddin? Nah, jadi malam ini kita coba untuk berawal waktu. Nah, jadi mudah-mudahan malam yang akan datang bisa terlaksana atau mungkin bisa dirundingkan nanti. Nah, sini dirundingkan nanti. Nah, sekiranya mungkin cukup sampai di sini dulu malam hari ini. Salah dan hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau terdapat kesalahan ataupun kehilafan dalam penyampaian materi dalam pengajian kita malam hari ini. Sudilah saudara-saudara yang mendengarkan atau yang hadir memaafkan atas segala kehilafan ataupun kesalahan kata, karena semuanya adalah kehendak Allah dan semuanya perbuatan Allah. Yang baik berasal dari Allah, yang buruk adalah berasal daripada diri yang ingkar ini adalah berasal dari hamba daripada iblis dan setan. Semoga kita selalu dapat bermarifat dengan mengikuti akhlak dan perilakunya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sabda Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tak bosan-bosannya kita menyampaikan bahwa puncak marifat haruslah selalu berakhlak mulia, berbudi pekerti, walaupun kita tidak dipandang dan dilihat orang lain, tetapi tunjukkanlah budi pekertimu kepada dirimu, sekiranya berguna bagi siapapun dan menjadi untuk sekalian alam dirimu. Nah, sekiranya cukup sampai di sini dulu. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih, karena ini berhubung ada tamu dan lain sebagainya. Jadi jangan terlalu cepat. Jadi biar pelan-pelan Pak Haji Nudin, karena kita tak ada juga yang dikejar. Jadi kalau hendak nanti panjang waktunya itu malam Senin dan malam Minggu. Jadi hendak 2,5 jam kah terserah, tapi malamnya adalah malam Minggu dan malam Senin. Sekiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.